Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Yuk kita lanjut lagi ke bagian berikutnya. Tapi sebelum itu kita doa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Pendakian jalur keramat Gunung Lawu karya dari Jagat Abimanyu. Kami berencana menginap di tenda bekas peninggalan Catur dan Ana karena hari telah gelap dan cuaca begitu mendung. Pratiwi segera berbaring dan meringkuk di dalam tenda. Terlihat ia begitu lelah hingga dalam hitungan detik ia telah tertidur pulas. Buliran air menetes pelan, menitik pada wajah ayu Pratiwi yang tertidur tak jauh dariku. Dengan sebuah handuk aku mendekat, bermaksud menyeka buliran air yang turun akibat embun di luar tadi. Pelan dan perlahan aku mengamati wajah ayu perempuan yang pemberani itu. Dia begitu cantik. Dia bukan perempuan manja yang menghabiskan waktu untuk bersenang-senang seperti perempuan lain seusianya. Jagat, gumamnya lirih. Ia terbangun dan memegang jemariku yang tengah menyeka wajahnya. Aku segera menarik tanganku. Sungguh malu tak terduga. Mungkin saat ini dia mengira aku mengambil kesempatan dalam kesempitan. Maaf, ucapku buru-buru. Tidak, justru aku yang berterima kasih, ucapnya. Jemarinya menahan tanganku agar tak lepas dari pipinya. Lanjutkan istirahatmu, biar aku berjaga, ujarku sambil menempatkan sebuah kantung tidur untuk menyelimutinya. Aku bangkit, mencari beberapa ranting kering untuk membuat api unggun. Udara malam itu begitu dingin. Terlebih posisi kami yang berada di sisi sebuah tebing membuat hembusan angin terasa begitu kuat. Terdengar derap langkah kaki berjalan cepat. Sempat aku lihat seorang berlalu menerobos semak belukar di ujung sana. Dari pakaiannya sepertinya ia juga seorang pendaki. Tunggu, teriakku. Orang itu menoleh namun tetap berjalan menjauh, membuatku bergerak cepat mencoba mencari keberadaannya. Astaga, kabut ini begitu tebal. Pandanganku terganggu. Aku bergumam ketika berusaha menembus kabut tebal di hadapanku. Aku terus berjalan. Bahkan mungkin sepertinya aku telah berjalan jauh dari tenda tempat Pratiwi berada. Sebuah dentuman terdengar membahana. Aku memutuskan untuk berhenti mencari orang tadi. Au, Jagat, tolong! Suara jeritan terdengar memecah hening malam. Itu suara Pratiwi. Aku segera berlari menuju arah suara itu. Perasaan begitu cemas dan was-was jika sesuatu yang buruk terjadi padanya. Dari kejauhan terlihat kobaran api, membuat kecurigaanku semakin membesar. Pratiwi. Takut dan kalut menjadi satu saat melihat kobaran api itu berasal dari tenda tempat Pratiwi tertidur tadi. Api tersebut bertambah besar, asapnya membumbung tinggi, hingga meskipun dalam keadaan gelap, aku masih bisa melihat dengan jelas. Wah, teriakku seketika. Sebuah tangan memegang bahuku dari belakang. Jagat, rupanya Pratiwi yang menyentuhku barusan. Wajahnya terlihat kusam dengan bekas asap atau abu mengotori jaketnya. Jagat, aku takut seseorang membakar tenda ini. Pratiwi menangis sesenggukan. Dia memeluk erat tubuhku. Nafasnya masih tersengal. Aku melepaskan pelukan Pratiwi saat ia mulai tenang. Aku dan Pratiwi duduk pada sebuah lempeng batu, mengamati sedikit demi sedikit tenda yang kami tempati menjadi abu. Kami tetap berusaha menjaga adab, meski tak seorang pun mengetahui keberadaan kami, sebab kami begitu khawatir jika sesuatu yang lebih buruk terjadi kembali. Ayo kita lanjutkan. Sebaiknya kita berjalan lewat jalan itu. Sore tadi jalan itu terlihat lebih aman dari jalur yang satunya, ajakku ketika kami mulai cukup tenang untuk melanjutkan perjalanan. Pratiwi mengangguk. Dia tetap berjalan di sisiku. Sebagaimanapun tangguhnya di alam liar, dia tetap perempuan yang terkadang butuh sandaran. Baru beberapa langkah kami beranjak, jeritan misterius kembali terdengar. Tolong. Aku dan Pratiwi saling pandang. Tapi kali ini kami mengabaikan jeritan itu.
Tak lama berselang, muncul suara aneh lainnya, seperti sekumpulan anak kecil sedang bermain, atau suara perempuan dewasa sedang bersenandung. Terdengar burung gagak begitu berisik, menghadang perjalanan kami. Seekor gagak dengan ukuran sedang berhenti tepat di tengah jalan. Gagak itulah yang menunjukkan kami pada tempat ini, hingga kami menemukan mayat dua rekan kami. Aku mulai khawatir bertemu makhluk bersayap ini. Ada perasaan tak nyaman kembali muncul di benakku. Pada mitos lainnya ada pula burung jalak yang suka menampakkan diri pada pendaki yang tersesat. Burung jalak tersebut muncul seolah membimbing untuk tiba di puncak dengan selamat. Makhluk tersebut menurut mitos disebut Kiai Jalak. Dahulu merupakan pengikut setia Prabu Brawijaya V Muspro yang meninggal dengan cara menghilang dan menjadi abadi di Gunung Lawu. Prak, prak. Gagak itu kembali berisik. Dia bertengger pada dahan di sebuah jurang. Aku dan Pratiwi saling pandang, berharap menemukan sesuatu yang ditunjukkan gagak tersebut. Prak. Suara gagak terdengar lebih panjang. Pratiwi menjerit. Dia merasakan menginjak sesuatu yang lunak seperti perut manusia. Pratiwi terjatuh dan mengesot mundur. Di hadapannya terbujur mayat pendaki tak dikenal lainnya. Beberapa bagian tubuhnya terlihat terjebak lumpur. Namun anehnya, mata mayat itu terbelalak lebar ke arah suatu arah. Sepertinya dia mati ketakutan. Di tengah kepanikan, sak, 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 terdengar kembali derap langkah kaki seperti menerobos semak belukar. Kami tak tahu itu orang atau makhluk lain penghuni gunung. Dia berlari begitu cepat menjauh dari kami. Cepat, kita ikuti dia, ujarku seraya menarik tangan Pratiwi untuk mengikuti suara tadi. Kami berlari sekuat mungkin mengikuti langkah orang yang berpakaian seperti pendaki itu. Tapi beberapa kali kami berteriak, orang itu hanya diam. Justru ia makin mempercepat langkahnya. Rasanya aneh. Sudah hampir 3 orang kami temui di hutan ini. Namun sepertinya mereka menghilang begitu cepat. Atau mungkin kami yang terlalu lambat. Ada apa dengan orang-orang itu? Entah sudah berapa jauh perjalanan kami dari titik sebelumnya. Malam kian larut dan dinginnya makin terasa. Pratiwi memperlambat langkah. Ia menengok kiri dan kanan, seperti mencari tempat berlindung. Bibir perempuan berwajah ayu ini terkatup. Tangannya disilangkan di antara dada menahan dingin yang teramat sangat. Pada ketinggian ini, kami nyaris tak membawa perbekalan sama sekali. Tas ransel besar yang sebelumnya aku bawa sudah ikut terbakar bersama tenda di bawah sana. Kini hanya tersisa ransel kecil milik Pratiwi, berisi panci ukuran kecil, botol logam berisi minyak jelantah, lampu senter otomatis, serta 2 lembar kaos miliknya. Dengan beban yang berkurang, kami bisa lebih leluasa untuk bergerak, meskipun jalanan terlihat terjal menanjak. Di sebuah tikungan jalan tubuhku menabrak seseorang. Pratiwi beringsut mundur. Aku kaget. Bahkan seketika itu, orang yang bertabrakan denganku segera bangkit, mencengkram seperti hendak mencekek. Aku panik dan coba berontak, sementara Pratiwi bersembunyi di balik punggungku. Hening, kami saling pandang. Seseorang yang mencengkram melepaskan pegangannya dan menatap tajam ke arahku. "Jagat," ujarnya. "Jagat, Kak Pratiwi," ucap seseorang lainnya. Aku dan Pratiwi memandang 2 orang tersebut, mengamati dengan seksama di tengah guritanan pekat ini. Pak, Dimas, benarkah aku nggak salah lihat?" Ujarku meyakinkan diri. Entahlah, ini sangat aneh. Namun kami senang akhirnya bertemu rekan kami pendaki pemula lainnya. Merekalah alasanku dan Pratiwi rela menyusul ke tempat terasing seperti ini. Kami melepas rindu, sekian hari terpisah dan saling mengkhawatirkan satu sama lain. Hingga beberapa menit kemudian, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama. Bahtiar hilang, kami kehilangan jejaknya, ujar Eva tertunduk. Sudahlah, untuk sementara kita fokuskan mencari jalan keluar dulu. Jika aku tak salah, kita akan tiba di satu tempat di mana menjadi posko pendaki lain. Pratiwi melanjutkan ucapanku. Kami berjalan sekian menit lamanya, menyusuri semak belukar hingga tiba di sebuah padang savana yang cukup luas.
Di tempat terbuka akan lebih mudah bagi pendaki lain melihat keberadaan kami. Kami beristirahat dengan berbagi tempat untuk 4 orang. Rasa letih kian tak terkira. Hanya berada di satu tenda yang sama, kami lepaskan lelah selama perjalanan. Kami berempat tertidur pulas beberapa jam hingga sesuatu yang gaduh terdengar di luar tenda. Dimas terlihat berinteraksi dengan seseorang. Aku yang sedari tadi mengamati dari kejauhan mendekati Dimas. "Beli apa, Den?" ucap perempuan yang tengah sibuk membungkus sesuatu. Sepertinya dia sedang berjualan. Den atau Aden adalah sapaan seseorang yang bermaksud memberi penghormatan pada lawan bicara. "Bu, beli sate 3 lagi, dibungkus ya," jawab Dimas seraya memberikan selembar uang pada perempuan itu. Aku masih berdiri mematung. Padang savana, tempat kami beristirahat menjadi begitu ramai para pedagang. Terlihat beberapa orang hilir mudik menawarkan dagangannya. Juga beberapa orang terlihat sibuk berbelanja di pasar dadakan itu. Aku memperhatikan Dimas. Ia dengan lahap menyantap sate lalu menyodorkan 3 bungkus padaku agar aku bawa ke tenda untuk kami makan. "Tiwi, Eva, ayo bangun. Kita makan-makan dulu." Aku membangunkan 2 temanku yang masih pulas tertidur. Pratiwi membuka mata. Ia menatapku. "Makan?" Tiwi bertanya. Ia terlihat mengernyitkan dahi ketika melihat apa yang aku bawa bukan sate melainkan 3 ekor kodok hidup berukuran lumayan besar. "Hah?" Aku terkejut. Sontak aku melemparkan kodok-kodok itu keluar tenda. Aku mengucek mata berharap aku tak salah lihat. "Tapi tadi beneran sate. Dimas membelikan untuk kita," ujarku memberi penjelasan. Aku menengok keluar tenda, mencari keberadaan Dimas dan penjual tadi agar Tiwi percaya ucapanku. "Dimas! Dimas!" Aku berlari keluar. Dimas yang aku lihat sedang bercengkrama dengan penjual sudah tak ada. Keadaan di luar tenda sepi. Bahkan kerumunan orang yang sedang jual beli turut lenyap bersamaan dengan raibnya Dimas. "Jagat, kembali, kita sedang di pasar Dieng. Cepat-cepat kembali ke tenda," ujar Pratiwi menarikku untuk kembali ke tenda. "Tapi aku beneran melihat pasar di luar tenda," ujarku tetap membantah. "Jagat, itu pasar makhluk halus. Cepetan kembali ke tenda," jelas Pratiwi. Aku berdiri melongo. Seketika tubuhku terasa lunglai. Keringat dingin mengucur di keningku. Aku baru ingat bahwa jika berada di pasar di antara lembah Dieng, maka bisa dipastikan itu adalah pasar makhluk halus. Aku memandang ke segenap penjuru. Sayup-sayup terdengar suara gamelan dan sinden bernyanyi. Juga sorak-sorai penonton yang riuh bertepuk tangan. Hatiku bergetar, nyali menciut ketika suara-suara tanpa wujud itu semakin menggema. "Jagat, cepat masuk tenda." Pratiwi menarik tanganku sekuat tenaga sehingga tubuhku turut terhempas masuk ke tenda, menimpa tubuh Eva yang tengah tertidur pulas. Napasku tersengal. Dingin malam yang begitu menusuk tulang seolah tak membuat keringat dingin mengucur deras dari dahi dan leherku. "Lihat aku, lihat. Tarik napas dalam-dalam," perintah Pratiwi. Tangannya memegang erat pipiku agar menatap ke arahnya. Kita harus mencari Dimas. Mungkin dia berada dalam pertunjukan itu. Tanpa sadar aku masih mengoceh. Berkali-kali aku coba melepaskan diri dari erat tangan Pratiwi. "Jagat, istighfar, istighfar," seru perempuan pendaki gunung ini. Dong, dong. Suara alat musik gong terdengar begitu hebat. Gaungnya seolah merontokkan sendi-sendi dalam tubuhku. Eva yang terbangun terlihat amat takut. Beberapa kali mulutnya bergumam membaca istighfar untukku. Sesaat aku merasa amat lemas. Mataku begitu berat hingga tak mampu lagi mata ini terbuka. Bersamaan dengan itu suara-suara aneh di luar tenda perlahan lenyap tak terdengar. Di sisi lain, aku berjalan seorang diri pada jalanan terjal yang gelap dan sepi. Di ujung jalan terlihat cahaya berpendar seperti nyala puluhan obor. Aku memacu langkahku agar segera tiba di tempat dengan cahaya terang itu. Suara sorak-sorai begitu riuh. Astaga. Aku tiba pada sebuah tempat di mana pagelaran seni jaipong sedang berlangsung.
3 orang penari cantik sedang meliuk-liukkan tubuhnya, mengikuti hentakan suara gendang dan gamelan. Baju 3 penari itu berwarna hijau, merah dan coklat, dengan selendang berwarna kuning keemasan. Aku kian dekat menyaksikan gagap gembira alunan lagu, turut berjubel di antara puluhan penonton yang membanjiri tanah lapang itu. Beberapa saat kemudian, 3 penari tersebut menghampiri 3 orang pria. 2 di antaranya bernama Dimas dan Arya. Mereka rekanku yang turut serta mendaki gunung ini. Tapi entah kenapa perasaan cemas muncul begitu dahsyat saat penari berbaju hijau menarik Dimas dengan selendangnya. Dimas terlihat tertawa senang. Beberapa kali ia lambaikan tangan ke arah penonton lain. Aku maju, menyeruak di antara penonton agar bisa dekat dengan Dimas yang sedang asyik menari jaipong. Dimas, Dimas, lekas kemari, ikutlah denganku, ucapku pada Dimas. Ia hanya memandang ke arahku dengan tersenyum, lalu kembali menyibukkan diri dengan penari yang ada di hadapannya. Dimas. Seketika aku menendang tubuh Dimas kuat tenaga, membuat tubuh Dimas terpental jauh. Ia bangkit dan kembali menari, seolah tendangan dariku tak ia rasakan. Aku mundur beberapa langkah, mengambil posisi untuk melancarkan tendangan kedua kalinya, berharap Dimas terpisah dari tarian itu. Pada tendangan kedua, Dimas terpental hebat. Ia tampak memegangi dada lalu menatap tajam ke arahku. Jagat, tolong aku, bawa aku pergi dari sini, ucap Dimas meringis menahan sakit. Mendengar ia seperti tersadar, aku segera bangkit untuk memapahnya pergi. Tapi sayangnya, puluhan penonton dengan baju kuno seolah menghalangi niatku untuk meraih tangan Dimas. Mereka mendorongku sekuat tenaga hingga berhasil membuatku menjauh dari pertunjukan. Dimas, Dimas, ayo pulang, ayo, pekiku sekuat tenaga. Meski pada akhirnya hal itu sia-sia. Dimas tenggelam dan larut dalam dekapan sinden jaipong. Dari kejauhan aku melihat wajahnya terlihat pucat pasi bagai mayat. Tubuhnya tak lagi bertenaga. Ia tergelepar di tanah lapang memandang sayu derap kaki para penari. Napasku tersengal, sebuah kekecewaan terasa amat menyiksa. Harusnya aku bisa membawanya pergi. Dimas, maafkan aku, ocehku. Air mataku menitik, rasa penyesalan tak bisa aku kendalikan. Aku terbangun dari mimpi buruk saat tertidur beberapa jam lalu. Eva dan Pratiwi yang duduk di hadapanku mencoba menenangkan, meski mereka tahu bahwa mimpiku adalah pertanda sesuatu. Fajar menyingsing di punggung Gunung Lawu. Secercah cahaya berwarna oranye terlihat di ufuk langit timur. Mimpi itu terasa amat nyata. Hingga saat aku terbangun, aku bisa mengenali beberapa jalan untuk sampai pada titik di mana aku berjumpa dengan Dimas melalui mimpi. Tak ada bekal makanan yang tersisa. Kami bangkit untuk melanjutkan perjalanan pulang. Lewat sini, ajakku pada Eva dan Pratiwi. Aku berhenti di suatu tempat. Ini seperti yang ada dalam mimpiku. Aku berdiri memandang suatu titik yang aku kenali sebagai tempat para penari menawan Dimas. Meski sempat ragu, akhirnya langkah kakiku menuju pada sebuah sisi jurang berbatu. Eva menjerit histeris seraya memeluk tubuh Pratiwi. Tangannya menunjuk pada satu pohon besar yang tak jauh dari tempat kami berdiri. Benar saja, sesosok tubuh terjepit di antara dahan dan belukar di sisi tebing. Kami segera mendekati tubuh yang telah tak bernyawa, itu yang merupakan mayat Dimas. Tubuhnya mulai kaku, mulut menganga, di lehernya terjerat sebuah selendang berwarna kuning keemasan. Tubuhku lunglai seketika. Mimpi yang aku alami semalam ternyata adalah sebuah firasat buruk. Dimas tewas dengan kondisi yang memprihatinkan. Lehernya seperti dicekik dengan selendang. Kami bertiga hanya bisa tertunduk, tak tahu apa yang harus kami lakukan pada mayat teman kami itu. Kami berjalan menjauh dari tempat itu, meski beberapa kali tetap menoleh pada mayat Dimas yang seolah meminta diajak pulang. Kami terus melanjutkan perjalanan menyusuri jalan yang terjal dengan sisa tenaga yang kami miliki. Beruntung kami menemukan sebuah sumber mata air yang mengalir jernih.
Kami berhenti untuk minum sepuasnya. Kami duduk melepas lelah. Tak ada kata-kata keluar dari bibir kami bertiga. Hanya saja jika dalam beberapa jam ke depan tak menemukan sumber makanan, mungkin kami akan binasa di gunung ini. Pratiwi dan Eva mengambil air secukupnya untuk kami bawa sebagai bekal menuruni bukit ini. Hanya air, tanpa makanan. Jika dalam beberapa jam kami tiba di hutan, mungkin kami masih bisa bertahan dengan memakan umbi-umbian atau buah. Tapi jika kami masih terperangkap di jalan terjal berbatu, maka hanya menunggu keajaiban untuk bisa selamat. Apa yang terjadi saat kita terpisah? Ucapku pada Eva. Dia hanya diam memandang bukit terjal yang kami lalui. Perempuan itu sepertinya enggan untuk menjawab. Eva berhenti dan duduk pada sebuah batang pohon yang rebah. Dia memandang ke arah Pratiwi dan aku bergantian. Sejenak, ia hanya menarik nafas dalam-dalam. Saat itu, hujan deras memisahkan kami dan rombongan. Aku, Dimas, Catur, Arya, Bahtiar, Ana, dan Sofia memutuskan berhenti pada sebuah tempat seperti sebuah pos. Hujan deras kala itu memutus jalur yang kita lalui. Ucapnya perlahan, lalu kembali diam. Saat berteduh, Ana dan Catur memisahkan diri. Bahtiar memergoki mereka bercumbu di belakang posko. Bahtiar begitu marah. Aku masih memaklumi karena Bahtiar adalah mantan kekasih Ana. Tetapi bukan itu yang menjadi pemicu musibah ini. Beberapa waktu berselang, Catur kembali berulah. Dia dengan sengaja mengencingi sebuah gundukan tanah seperti makam dengan nisan batu. Catur memaki tiada henti. Ia menganggap mendaki gunung adalah perbuatan konyol. Saat kemarahannya memuncak, Catur merusak nisan makam itu dan membuang batu nisan itu ke bawah tebing. Hujan yang kami harap segera mereda justru makin deras. Tak tahan melihat kegaduhan dua rekan kami memilih memisahkan diri dengan menerobos hujan deras. Ya, Sofia dan Arya meninggalkan kami, hingga kami hanya tersisa 5 orang. Awalnya kami mengira semua akan baik-baik saja ketika hujan reda, hingga kami melanjutkan perjalanan kembali. Entah berapa lama kami berjalan, justru kami seolah berputar-putar pada tempat yang sama. Kami kelelahan. Catur yang sedari awal tak bisa dikendalikan terus memaki keadaan. Ujar Eva melanjutkan ucapannya. Malam perlahan menyelimuti. Kami berhenti untuk membuat tenda dan bermalam. Pada saat tenda selesai dikerjakan, Catur dan Ana pamit untuk mandi di sebuah telaga. Kami curiga, 2 orang itu tak kembali hingga Dimas dan Bahtiar berniat menyusul. Benar saja dugaan Dimas. Di sebuah telaga, Dimas dan Bahtiar melihat Catur dan Ana bersenggama di tempat terbuka. Bahtiar mencoba menasehati, tapi justru 2 orang itu semakin liar. Akhirnya dengan keadaan seperti itu, kami sepakat meninggalkan mereka. Terlebih malam itu langit kembali mendung disertai gemuruh dan petir. Aku, Dimas, dan Bahtiar meninggalkan mereka begitu saja. Kami khawatir perbuatan Catur akan membuat kami semua celaka. Eva bicara dengan terisak-isak. Ia mencoba mengingat sesuatu. Sudahlah, jangan nangis lagi. Setidaknya untuk saat ini kita mencoba untuk pulang. Ucap Pratiwi mencoba menenangkan. Ia memeluk Eva erat. Ada kecemasan yang dirasakan bersamaan akan nasib kami yang tak menentu. Harusnya kita hanya butuh beberapa jam dari pos awal menuju puncak. Hanya saja terkadang hal yang tak terduga terjadi menimpa para pendaki. Ujarnya lagi. Pratiwi menatap Sayu. Dia masih terlihat tegar meski perjalanan tak semulus sebelumnya. Bersambung. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah.